pinjam tempat ya. Kita numpang senang tengok kalau rapat tuh. Kita evaluasi ya. Tak ada ceramah, tak ada kuliah, hanya ingin natanasah fima bainana, mengevaluasi dan juga bermuhasabah dengan program yang dianjurkan oleh pihak Jakib dan juga atas dua pihak yang terbabit, Jakim, Yadim, Yayasan Thayyibah yang diasuh oleh pihak kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, nukhbah mukhtarah, kawakib minasyuyukh wal asatidh wa tulab daripada berbagai negeri, daripada berbagai daerah, kumpulan yang telah dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kita sama-sama menghadiri jalsah atau jalasat sama al-hadis, jalsah sama kitab al-Jami' as-Sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Pasti kami memang mendapatkan informasi yang selengkapnya yang dari Turki ada, daripada Libya iya, daripada Mesir betul, dan juga daripada Amerika pun ada. Amerika pun juga ada. Kalau daripada Indonesia ramai, kalau daripada tempatan banyak. Ini adalah merupakan satu anugerah nikmat yang Allah berikan kepada negara Malaysia, merupakan satu inisiatif dan juga satu gagasan baru untuk mengadakan jasa yang luar biasa seperti ini, sebab menghimpunkan orang-orang yang terpilih di kalangan kalian. Saya tahu satu persatu, Masya Allah, Tabarakallah, 10 hari ini bukan senang. 10 hari kita dengan kiprah kita, dengan kerja-kerja kita masing-masing, dengan talaba, dengan urusan, dengan masyarakat, dengan kuliah, dengan syarahan, atau juga dengan yang jadi dosen. Banyak yang jadi pensyarah, ramai, daripada Penang, daripada Perak, daripada Kedah, daripada Terengganu. Ini betul-betul satu anugerah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Maka bagaimana dengan majlis sama ahadis al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, untuk kita pada peringkat awal sama'an wa tahsila, untuk kita sebagai talabah atau juga sebagai mudarrisin, itu adalah merupakan saat ufuqin untuk membuka wawasan kita, dan juga bagaimana dengan kita dapat mentashih, mentautsik mafahim, maklumat yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kita tengok, kita lihat, kita simak bersama. Peringkat yang pertama untuk para talabatul ilm, sama mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan, tahsil maklumat-maklumat yang kita peroleh. Untuk para asatidz dan juga untuk para alim ulama, agar dengan kita dapat mentashih, memastikan tautsik amalan-amalan, bacaan, ataupun juga dengan perilaku, tindak tanduk kehidupan kita sehari-hari, kita bergelut dengan dunia ilmu,
dan juga kita bergelut dengan dunia ibadah kita dengan masyarakat, agar dengan kita dapat menyimak kembali sejauh mana betul atau tidaknya, mungkin betul tapi tepat atau tidaknya amalan-amalan sudah kita amalkan. Subhanallah 33 kali berapa yang kita baca. Waalaikumsalam ternyata tidak terjawab dengan salamnya. Amin ada dalam berapa puluh hadis. Kalau dahulu mungkin barangkali itu tidak lebih daripada sekedar maklumat yang kita masih belum pasti, tapi begitu kita temukan fi asahhi kitabin min kitabillah, setelah Al-Qur'anul Karim, asah kitab di atas permukaan bumi ini setelah Al-Quranul Karim, telah kitab Al-Jami' Sahih Imam Al-Bukhari. Masya Allah tabarakallah, tadi dengan kita diperkenalkan dan diperdengarkan dengan berbagai macam maklumat. Maka dengan kita nak perbetulkan amalan-amalan sudah kita amalkan. Kita tidak ingin seketika dengan pihak kerajaan belanja banyak, jadi ini tidak menaruh harapan dengan bahasa 1000 harapan, tidak, 1 juta harapan dengan uang RM 3 miliar. Kalau dengan hitungan uang kita rupiah banyak, Masya Allah tabarakallah. Tapi insya Allah Jakim tidak akan rugi, atau juga dengan Yadib tidak akan rugi, kerajaan tidak akan rugi kalau dapat melahirkan 2, 3, 4, 5, 6 orang saja daripada kita yang mampu untuk merealisasikan kandungan yang ada dalam kitab Al-Jami' Sahih di Imam Al-Bukhari. Apalagi kalau seandainya bukan 3, 4, 5, 6 orang, insya Allah ratusan, insya Allah tidak kurang daripada dalam 2, 3, 4, 600, 2, 3, 4, 5, 600 yang akan mendapatkan hasilat katsira, maklumat yang ada, yang tersimpan di dalam kitab Al-Jami' Sahih di Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga nanti dengan peringkat yang lebih istimewa, sini juga ada kiai, itu ada tuan guru Syekh Fuad, itu juga dengan tuan guru kita Bang Mahathir, masyaallah tabarakallah, Syekh Ahmad. Banyak terkumpul di masyaallah tabarakallah. Kadang-kadang saya lupa nama, sekarang terperanjat terlupa nama, tapi saya tahu satu persatu dengan mereka. Jadi untuk kita agar bagaimana nanti dengan kita dengan level yang lebih tinggi, infitahan, tasamuhan fima bainana, akan lebih terbuka dengan ufuk, dengan wawasan pengalaman yang luas, dengan keterbukaan dalam hidup, tidak lagi dengan kita begaduh sesama kita, sesama Melayu, awak salah, itu tidak betul, itu tidak benar. Tasamuhan, dan juga dengan kita dapat bertoleransi nih dengan kawan-kawan yang banyak komen. Dengar malam hari ini mungkin di penjual martabak atau pembuat martabak diberikan peluang untuk bercakap dengan kawan-kawan semuanya, dengan sama Sahih Bukhari, dengan kebijakan daripada pihak penganjur live, masya Allah tabarakallah, terserah tengok daripada Facebook mana saja, kita dapat mengikuti, yang walaupun yang hadir di sini hanya setakat dalam 500-600an, tidak sampai 1000 rasanya, tapi yang ikut di luar lebih daripada sekian ribu. Agar bagaimana dengan kita nanti ke depan, masya Allah tabarakallah, dengan panduan kitab Al-Jami' Sahih, kita lebih bertoleransi, wawasan kita semakin luas, hati kita semakin bening, dan juga dengan sifat tawadhu Allah karimah yang kita baca daripada baginda Nabi SAW, sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang ideal, itu memang betul-betul dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya setakat kita pelajari, tidak hanya sekedar kita pelajari, kita lihat, kita tengok, tapi agar bagaimana aku dapat menyesuaikan perilakuku mula dengan matlamat dan target dengan kita diciptakan, untuk apa saja dengan kita diciptakan. Masya Allah tabarakallah, semuanya tahu, dan itu sudah kita ceramahkan untuk kita menjadi abid lahuhu, dan juga untuk kita menjadi khalifah Allah di atas permukaan bumi. Oke, coba kita realisasikan ubudiyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, khilafah kita sebagai khalifah Allah atas permukaan bumi, memang betul-betul dapat untuk kita merealisasikan yang pertama, dan memang betul-betul kita mampu untuk mempersembahkan yang terindah sebagaimana layaknya dengan semulia makhluk yang dicipta Allah Jalla Jalaluhu. Walaqad karramna bani Adam. Kita ingin
agar setelah majlis sama, Masya Allah tabarakallah, Jamal memang betul-betul zen, memang betul-betul khair, memang betul bagus, atqiya, umana, salihin. Itu kita targetkan. Bertambah kesalahannya, bertambah ketakwaannya, bertambah amanahnya, tanggung jawab kita kepada umat. Saya bukan berbicara dengan orang awam, tapi berbicara dengan calon-calon kiai, calon-calon ulama-ulama besar untuk di Nusantara. Insya Allah wakil daripada petani pun juga ada, daripada Singapura juga ada kan, daripada Brunei pun juga ada. Semuanya ini amanah Allah kepada kita yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jazakumullah khairal jaza. Bukan menyanjung supaya tahun depan diadakan lagi. Ini memang realiti. Kita doakan kerajaan Malaysia dan juga semua kerajaan di Nusantara untuk mengadakan majlis-majlis seperti ini. Kenapa? Sebab kita nak perbetulkan amalan kita, nak perbetulkan ibadah kita, nak perbetulkan hubungan kita bima bainana wa bainallah, bima bainana wa bain khalqih, antara kita dengan Sang Pencipta, antara kita dengan makhluk, dengan alam. Masya Allah tabarakallah, betul-betul menjadi orang-orang yang jamil wa jamil wa jamil. Sayyidina Nabi wa jamil kita inginkan dengan sifat Allah al-jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal, agar memang betul-betul cantik kita, cantik dengan amalannya, tapi cantik itu dengan miqyas hukum, dengan standar hukum, dengan standar syariat, dengan standar nabawi, bukan cantik menurut selera kita. Gara-gara kena kecantikan itu kita nilai ikut selera kita masing-masing, akhirnya berjelaru. Baru-baru ini Abi dengan kawan-kawan di Aceh, jadi kalau selepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma sholli, salawatan. Kenapa jadi seperti itu? Di kita imam setelah sembahyang macam-macam, kita juga kalau orang awam jadi bingung. Ada yang menghadap kepada makmum, ada yang menghadapnya 50%, ada yang serong siki saja. Pada masa baca hadap kiblat. Tapi selepas itu pada masa berdoa serong sedikit hadap ke mana waktu berdoa. Jadi pelik. Biasanya orang pada waktu nak berdoa menghadap kiblat. Ini dengan kita justru pada waktu kita masa berdoa kita berpusing sedikit ke sebelah kanan. Itu kira-kira betul atau tidak betul? Kita nak betulkan dengan majlis sama yang kita adakan bersama. Ingin kecantikan dan keindahan yang ada, bukan dengan paras yang cantik, bukan dengan pakaian yang mempesona, bukan dengan peralatan komunikasi yang canggih. Itu semuanya buatan manusia. Manusia yang punya produk yang lebih canggih, yang lebih gigih, yang lebih indah, yang lebih modern, yang lebih bagus. Tapi kita tidak ingin keindahan itu hanya dengan peralatan komunikasinya. Itu kalau abang-abang lihat, kalau kita tengok di situ, abang tidak tahu lah apa namanya, itu tiang yang tinggi itu pemancar masalah itu, semuanya canggih itu. Tak ada yang murah-murah itu, semuanya mahal-mahal. Orang dunia boleh tengok kita sekarang ini. Tapi jangan sampai kita yang punya produk, tapi kita sendiri tidak cantik. Akhlak kita tidak cantik, amalan kita tidak cantik, ubudiyah kita tidak cantik. Kita inginkan tawaduknya yang pertama. Kita inginkan juga pada masa yang sama, Masya Allah tabarakallah jamal, agar macam mana tersimpan. Yang pertama bersemayam, yang kedua bertapa di dalam kalbu kita masing-masing. Yang namanya syiar agama, yang namanya sunnah-sunnah Rasulullah, yang namanya hukum hakam, yang namanya perintah Allah dan Rasulnya, itu lebih mahal daripada segala-galanya. Agar bagaimana kalau perbandingan yang senantiasa dibuat, agar bagaimana dengan seumpama tasbih ini boleh bersaing dengan handphone. Bagaimana kita patah balik ke rumah karena ketinggalan handphone, kita juga akan patah balik ke rumah untuk kita mengambil tasbih yang ketinggalan. Boleh tak kira-kira? Ini pasti dan pasti tidak akan membawa kita kepada dunia maksiat. Memang kita tidak boleh berkomunikasi, tapi banyak juga kelebihannya. Agar bagaimana kita tidaklah menghayal macam seperti dengan salafun saleh. Takbiratul ihram yang pertama saja itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Paling tidak lebih mahal daripada rumah lah. Tasbih, tahmid, takbir. Kan kita yang memimpin. Kita punya tanggung jawab. Yang kalau pada waktu kita bimbing mereka akan mendapatkan keampunan. Tapi kadang-kadang karena kita tidak bimbing, akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Misal naik kereta,
naik bus. Ini penumpang dah lapar semuanya. Kalau pada tuh saya tak ada singgah di RRR, penumpang semuanya kelaparan. Mesti sampai destinasi yang dituju, penumpang nyumpah-nyumpah. Ini drep apa nih, bus apa nih, seperti itu. Tapi ada tak masyarakat protes komplain seperti itu kalau pada itu dengan imam memimpin mereka secara tidak sempurna. Bacaan misalnya, gerak misalnya, bacaan setelahnya misalnya, gerak tangan pada waktu kita dalam sembahyang. Itu kita tidak protes. Mungkin dahulu karena kita belum sama. Setelah kita sama tentang posisi ke-10 kaki menghadap ke arah kiblat, barusan kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Tentang tasbih tahmid yang 33 kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya. Agar bagaimana dengan kita sayang betul. Kalau bukan kita yang sayang dengan siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengajak masyarakat kepada kebajikan agar kalian berterima kasih dengan kami nanti pada hari kiamat. Kami ucapkan terima kasih Jakim. Kami ucapkan terima kasih kepada siapa-siapa saja masyayikh, sebab karena kalian membimbing kami dengan baik, amanah betul, jujur betul, tanggung jawab betul, sehingga dengan kami mendapatkan ridha daripada Allah Jalla Jalaluh. Mustahil Allah kalau tidak menganugerahkan ridha, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kalau kita menjadi asbab kebahagiaan dan keselamatan umat ini, sehingga dengan mereka menjadi mahbubin, menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Cemburu mendengar cerita seperti ini, hanya tidak lebih daripada mengambil air wudhu, taslis 3 kali dengan muka, 3 kali dengan tangan, 3 kali dengan kepala, 3 kali dengan sebelah kanan dan kiri pada waktu membasuh kedua belah kaki. Terlupa saja Bang Taufik, taslis itu 3 kali, terbasuh cuma hanya 2 kali saja. Mimpi Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, mimpi bertemu bagi Nabi. Kau yang mengatakan sebagai figur, kau yang dikatakan sebagai ulama yang zuhud, wara, kau yang dikatakan sebagai ulama panutan, macam mana sampai tegama dengan awak atau dengan kamu tinggalkan salah satu daripada sunnah yang aku sunatkan. Imam Fudail Ibn Iyad dalam cerita dan juga dengan hikayat yang disebutkan, beliau tebus kesalahan beliau tadi itu dengan 500 rakaat sembahyang sunat pada tiap hari selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Itu baru apa saja, hanya tidak taslis. Kita ayat kursi kadang-kadang kita tak baca, tasbih tahmid kadang-kadang dengan kita tidak baca, assalamualaikum ke kanan ke kiri, kita tidak pikirkan umat di belakang. Semurna tak sembahyang mereka. Kenapa sembahyang yang senantiasa kita sebut? Sebab sembahyanglah yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan Allah kepada kita. Sembahyangnya cantik, insya Allah semuanya akan menjadi cantik. Sembahyangnya makbulah, semuanya akan menyusul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matamu atau kesehatanmu, kalau seandainya sampean Pak Kiai salah satu daripada salafun saleh, cemburu juga kita dengan cerita ini, pengen sehat afiat, matanya jelas terang, itu cuman hanya mudah, itu cuman hanya satu syarat untuk mengatasi sakit mata yang senantiasa remang-remang, samar-samar, kabut dengan pandangannya. Tak perlu pakai spek mata lagi, senang saja untuk mengatasinya. Jangan menangis. Apa kata beliau? Apa artinya dengan mata yang tidak menangis di hadapan Allah Jalla Jalaluh? Macam mana menangis itu lebih mahal daripada segala-galanya, lebih mahal daripada dunia dan juga dengan isi-isinya. Okey, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Ini yang kita inginkan. Sebab kalau kita sudah cemerlang, kita menjadi orang yang musleh, bukan saleh saja. InsyaAllah Abi yakin semuanya orang-orang baik. Tidak akan dipilih Allah untuk datang kemari, tidak akan Allah berikan kemudahan. Yang walaupun goncangan Lion Air, kalian kemarin naik KLM, senanglah, pesawat besar. Kami naik Batik Air, guyakannya kuat. Allah, takut itu takut. Ini Allahu Akbar, astagfirullah, Allah. Beberapa kali itu Allah seperti itu.
Kenapa? Karena cuaca buruk. Tapi Allah sayang kepada kita semuanya. Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat afiat, selamat, segar bugar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Sembahyang depan kebun. Tengok, akhiratku itu adalah segala-galanya. Hukum hakam Allah adalah segala-galanya. Agamaku adalah yang terlebih dahulu. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai agama jadi batu loncatan. Jangan sampai akhirat, jangan sampai dunia, jangan sampai akhirat kita duniakan, tapi dunia justru kita akhiratkan. Jadi pada waktu itu dengan beliau, siapa beliau? Al-Khalifatus Tsani, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sembahyang di depan kebun yang beliau miliki. Begitu melihat burung yang terbang daripada dahan ke dahan, daripada pokok ke pokok, akhirnya lupa, ini udah di rakaat yang keberapa, lupa. Seperti kita lah kuliah. Kita memang lupa terus, kita tak pernah khusyuk dalam sembahyang gara-gara kena tengok burung tadi itu. Burung ini burung beneran, burung, jangan salah paham. Kawan, boleh minum tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semangat jumpa mereka ini. Dan lebih beruntung nanti insyaallah Jakim, insyaallah Allah berikan kemudahan dengan segala-galanya, pelihara insyaallah. Ada Jakim, ada jabatan mufti, jadi semuanya lengkap masyaallah. Ahli surga semuanya, amin ya rabbal. Jadi setelah bingung, ini aku di rakaat yang keberapa, mau tidak mau kena tambah rakaat lah, 3 atau 4. Jadi 3 tambah 1 rakaat, sujud sawi. Selepas salat, kebun tak berapa ribu dengan harganya, beliau infakkan fisabilillah. Tuh dunia dengan sembahyangku terlebih dahulu. Ini bukan satu-satunya. Semuanya pernah mendengar cerita daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hanya dengan ketinggalan takbiratul ihram yang pertama saja, Masya Allah tabarakallah, dengan beliau sanggup untuk mensedekahkan sejumlah tidak kurang daripada 600 ekor onta dengan isi-isinya. Tuh dengan 600 ekor onta, kalau kita kali 20.000 saja, 1 ekor onta 10.000 saja, sudah tidak kurang daripada 600.000 RM. Salah, 6 juta RM. 10.000 kali 600, 6 juta RM. Dengan isi-isinya, gara-gara kena dengan kafilah dagang tadi itu, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Seperti itu kita tidak sanggup, tapi paling tidak yang mudah kita amalkan, yang mudah kita laksanakan, jangan kita abaikan, agar dapat kita realisasikan, agar kita menjadi orang yang munawar, menjadi manusia yang percaya. Mereka mendapatkan keberuntungan karena kalian, mereka mendapatkan keselamatan karena kalian, mereka mendapatkan kebahagiaan karena kalian. Mereka Allah lindungi daripada segala malapetaka juga karena kalian. Tidak mau kalau berlaku yang sebaliknya. Firman Allah kepada seorang alim yang tidak mencemerutkan atau yang tidak memasamkan mukanya atas suatu kemaksiatan yang berlaku, pada saat Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan azab di sebuah negeri, malaikat protes. Tapi di sana tuh kan terdapat seorang guru besar. Takkan juga akan terbabit di antara daripada akan dimusnahkan, yang akan korban dengan bala dan malapetaka yang Allah timpakan. Allah berfirman, ibda'u bih, mulakan dengan guru itu dulu, inna lam yuma'ir wajahu qad li maksiatin ma. Dia tidak pernah memasangkan mukanya, tidak pernah protes dengan suatu kemaksiatan yang berlaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita tidak ingin menjadi yang seperti itu. Salah satu daripada 3 kumpulan tusa'al bihi naru jahannam, mungkin itu dengan kiai, mungkin juga dengan qurra, mungkin juga dengan orang yang bersedekah dengan duitnya ke sana dan kemari. Kita inginkan kita paling depan. Tuh guru siapa disebut nama yang pertama satu persatu, Bapak Kiai Maulana yang mulia, Bapak Habib siapa yang mulia, Bapak Profesor siapa, Masya Allah tabarakallah. Sebagai nama kita disebut yang pertama dalam urutannya, kita juga yang pertama di depan Allah Jalla Jalaluh, agar nanti di belakang kalian, di belakang kita semuanya al-ummah bi akmaliha, umat secara lengkap, bisa babikum, mereka mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Alhamdulillah,
profesor-profesor di negara kita, dakatira tidak terhitung, para masyayikh tidak terhitung, kiai-kiai tidak terhitung, talabatul ilm tidak terhitung, pondok-pondok pesantren tidak terhitung, para hafaz pasti dan pasti. Jumlah bilangan ulama di zaman kita sekarang, jumlah bilangan cendekiawan-cendekiawannya, ulama-ulama intelektualnya, para hafaz yang lebih ramai, lebih banyak daripada di zaman para sahabat. Tapi apa yang berlaku? Kita tanyakan apa yang berlaku? Kenapa tidak ada perubahan? Kita baca ayat tapi maksudnya kepada orang ramai. Kita baca tapi maksudnya orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita kitabkan Allah tidak akan merubah sesuatu yang berlaku dengan satu kaum. La yughayyiru ma biqaumin, tidak akan berubah nasib satu bangsa, tidak berubah situasi, suasana dan keadaan, kecuali kalau pada itu dengan mereka berubah terlebih dahulu. Mereka itu kita anggap orang awam, mereka itu kita anggap rakyat, mereka itu kita anggap orang-orang yang bersalah, orang-orang yang pendosa. Tidak pernah dengan kita menafsirkan ayat itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfusihim itu kita juga tidak terkecuali. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak membimbing, kalau kita tidak merealisasikan ilmu-ilmu yang sudah kita baca bersama, lebih santun, lebih hormat, masya Allah, tabarakallah. Tadi mungkin ada yang terperanjat. Apa namanya tempat podium tempat sebut bahasa ini? Yang kita sampaikan pidato ada besi, pentas. Ambil tadi itu. Kenapa? Sebab ambil rasa taksyuk. Tengok berdiri begini. Perasaan tadi itu kan ini kemaluan nih. Sahih Bukhari di bawah. Itu kita belajar adab. Jadi ambil lari ke belakang. Ada apa? Yang tahu, yang tahu sampai tahu lah kita ambil. Benda itu sudah berakhir dah. Kamu juga terpelajar dari mau Habib, ambil pentas tak dibawa ke depan. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jika kita merubah perilaku gaya kehidupan kita masing-masing, masya Allah tabarakallah, dengan warnanya dadak, masya Allah. Ada tak kira-kira dengan kita kalau pada waktu kita sewa kereta satu hari bebas tuh kita bawa ke sana sini. Sewa kereta hanya kita gunakan untuk kita pergi ke Kedah. Tapi ternyata yang sewa untuk satu kali jalan tadi itu kita berpusing seluruh semenanjung Kedah dengan terang kedunya, Kelantan dengan Pahangnya, Kelantan terus sampai ke Perlis, sampai menyeberang ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala pada masa beliau menyewa kuda, katakan saja daripada Putrajaya menuju Selangor. Setelah sampai tengah jalan, katakan saja sampai di Bangi itu, teringat ada benda ketinggalan di sini. Belum letak kereta di sana, belum sewa kereta baru. Kuda yang dah disewa diikat di situ, ambil kuda untuk mengambil barang yang tertinggal di Putrajaya. Jadi orang katakan, kenapa tidak gunakan kereta yang ada saja? Nah, sebab perjanjian saya dengan yang punya kuda itu adalah daripada Putrajaya ke Selangor, Putrajaya ke Shah Alam, bukan daripada Bangi pada balik ke Putrajaya. Tuh namanya wara. Masya Allah tabarakallah. Kita inginkan ada sifat-sifat wara yang seperti itu. Hati-hati betul. Kalau orang awam terbabit, agar bagaimana dengan kita tidak terlibat. Ya Arhamar Rahimin. Siapa yang tidak suka makan kambing? Yang ada gaul pun tengok kambing, kadang-kadang tak kepikiran nanti sakit nih. Ada obat itu, bawa obat, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Gara-gara kena obat itu berani makan kambing. Selama 4 tahun atau lebih, Imam Abu Hanifah pada waktu mendapatkan informasi ada orang kehilangan kambing, beliau tanyakan kepada orang-orang yang membelah kambing, kambing itu boleh hidup dalam jangka berapa tahun? Ya biasanya dalam 4 tahun, 5-6 tahunan dah mati. Akhirnya selama tidak kurang daripada 4 tahun, Imam Abu Hanifah An-Nu'man tidak pernah makan daging kambing. Itu namanya wara. Masya Allah tabarakallah. Ya kita inginkan lempiasan wara yang seperti itulah dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda,
khairu atau afdalu al-fiqhi al-wara'u. Bidinilah makna hadis, sebaik-baik kepakaian dalam agama itu adalah wara dalam kehidupan, yang kalau tidak pasti hukum halal dan haramnya dengan kita berjaga-jaga. Kemarin kawan-kawan yang naik KLM dapat mie atau mihon. Biasanya kita kalau naik KLM dibagi makanan yang ada pengusaha daripada Jakim tuh. Oh iya, halal. Halal, halal. Halal kan? Hati-hati. Itu bosan yang menjajah kita dahulu tahu. 350 tahun kita dijajah. Malaysia di Melaka 116 tahun dijajah oleh Belanda. Oh, ternyata kalian naik KLM. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena tiketnya murah daripada tiket-tiket yang lain. Jadi kita nih Melayu nih memang baik hati, cepat lupa. Cepat lupa. Tun juga dulu pernah katakan Melayu itu senang lupa. Jadi kalau dulu bertumbuk, berantem, berkelahi, paling dalam 3-5-6 tahun dah kita boleh berteman kembali. Alhamdulillah, memang itu yang dianjurkan, yang diajarkan dalam agama kita. Maka untuk mengakhiri, mungkin dah Isya belum, azan saja. 1 menit azan dulu. Jadi untuk mengakhiri, azan dulu lah. 1 menit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Adzan disahut, doa dan salawat di penghujung, dapat jaminan syafaat dari baginda. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء para ahbab Rasulullah dan juga calon ahli surga insyaallah. Kami atas nama bagian yang terbabit dalam program sama yang diadakan merasa bangga dengan kehadiran kalian yang walaupun sudah kita ikuti sejak daripada hari pertama semalam tuh permulaan kira-kira dalam 100 buah hadis. Kemudian kita kejar, alhamdulillah yang pada akhirnya dapat 650 buah hadis. Hari ini kita sudah berada pada hadis yang ke-1400. Berarti dengan kita hari ini kita dapat dalam 750 buah hadis. Masya Allah, tabarakallah, 8 jam tumpul rasanya duduk, kadang-kadang terangguk-angguk. Senang yang pakai spek mata hitam, tak nampak kelihatan kita ngantuk. Tapi yang pakai cermin mata yang putih itu ketahuan mata terpanjang. Tapi kita cepat sudah, nanti ingat lagi, sambung balik. Masya Allah, tabarakallah. Ini betul-betul luar biasa. Tapi nak kongsikan satu cerita. Tadi sebagaimana topik pembicaraan kita agar bagaimana selepas majlis sama ini dengan kita sayangkan syariah. Kita betul-betul orang yang pertama yang bertanggung jawab atas terlaksananya sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mungkin kalian masih muda lagi, tapi yang duduk depan ini yang walaupun kadang-kadang tidak mau mengaku 64, selalu katakan baru 46 kembali, tapi yang salah pasti kita tidak tahu peluang kami bertiga ini dalam berapa lama lagi. Tambah juga yang keempat, kita yang kedua yang berjanggut putih di sini. Dalam berapa banyak lagi peluang kita untuk kita beramal? Dalam berapa banyak lagi peluang kita untuk kita berzikir? Dalam berapa banyak peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita menaburkan kebajikan, hidup untuk kebajikan, untuk bersama orang-orang yang baik, agar dengan kita akan dikumpulkan dengan insan manusia yang paling agung dan istimewa, manusia yang paling baik di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sederhana dengan pembicaraannya, kita mulakan dengan sembahyang mungkin 2-3 kali. Kadang-kadang kami pernah bergaduh dengan Tuan Imam, habis letak sutra di hadapan imam, datang terus ya tolak sutra habis tadi itu, apa nih menghalang-halang sembahyang. Tadi kita tengokkan, tadi sudah kita baca, ini tanggung jawab kalian nih. Ada yang namanya harbah atau hirab, itu adalah tombak. Kadang-kadang Nabi kita pacak tombak di hadapan pada waktu sembahyang. Kadang-kadang Nabi kita pacak tadi ada tersebutnya. Kalau tak ada tadi berarti tertidur toh. Hadis itu berkali-kali disebut hirabah, haraza, ada anazah, ada tongkat yang bermata besi. Sebelumnya semalam Abi tak hadir, sahabat-sahabat yang merebutkan tiang meniang.
sembahyang depan sutratul musalli, sutratul imam, sutratul man khalfa. Pelindung imam jadi pelindung orang-orang yang di belakang. Jadi kadang-kadang kita letakkan rihal. Kadang-kadang imam sepatutnya imam sembahyang depan mihrab, tapi kita tidak guna mihrab. Mihrab itu jadi pelindung kepada imam dan akan jadi pelindung kepada makmum semuanya. Tapi pada saat imam kita tidak ada sutra, makmum juga tidak bersutra, salah satu slogan kita, mungkin kita tidak sanggup dan demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menylogankan kata-kata seperti ini, ayang kusuddin wa ana hayy baina adhurikum. Apakah mungkin agama ini akan berkurang sedangkan dengan aku masih hidup di hadapan kalian? Itu slogan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kita hanya dengan harapan natamanna alla yanqusa hadzal din bikum. Kita berharap agar jangan sampai agama kita ini lusuh, kurang atau juga menjadi hina dina, sedangkan dengan kita masih diberikan peluang oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk hidup dan juga untuk bergerak di atas permukaan bumi. Sederhana, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang takmin tadi banyak kan tadi hadisnya. Banyak hadisnya kita baca tadi itu tentang amin. Tapi dari kita yang hadir berapa ramai yang mengaminkan bacaan imam? Jangan pernah kita pandang sepele. Itu boleh jadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Jangan pernah kita pandang rendah yang namanya amalan sunat. Itu boleh menjadi penyelamat dan teman kita di jalan kubur. Kita ingin, apa saja kita inginkan. Daripada sekarang kita harus berupaya agar kubur kita nanti sejauh mata kita memandang, luas, hening, tenang. Kita kalau di rumah tak dekor kepanasan. Jadi kata Syekh Islam, aneh di Malaysia nih. Tadi Simang itu aneh katanya. Di tempat antum nih kalau sekejap hujan, tapi hujan panas lagi. Kalau tempat dia kalau hujan mesti sejuk. Kita kalau hujan lepas hujan panas, lepas panas hujan lagi. Jadi tidak ada keserasian, selalu kontras saja antara hujan dengan panas. Jadi hujan tidak berarti sejuk. Di negara-negara Arab kalau pada sedang musim hujan mesti sejuk. Kita di sini tidak. Dan walaupun hujan tetap saja panas. Masya Allah, tabarakallah. Imam Muhammad bin Sam'ah pada masa 40 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Jangan tinggalkan salat berjamaah. Jadi pada masa mak belum meninggal dunia, kali itu beliau tidak berjamaah. Teringat hadis salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bis khamsin wa 20 riwayat bis 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang bersendirian dalam 25 atau 27 kali ganda darajah. Maka pada malam hari itu beliau sembahyang sebanyak 25 kali. Dalam mimpi beliau pada malam hari itu, aku bermimpi dengan mereka-mereka dan mereka katakan, aku bermimpi bertemu malaikat Allah Jalla wa'ala dan mereka katakan kepadaku, kata mereka, memanglah dengan jumlah bilangannya cukup 27 kali ganda, lakin aina anta min ta'minil malaikati. Di mana kamu dengan aminnya para malaikat? Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati. Apabila bertepatan amin daripada kita, amin daripada imam, amin daripada para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tadi kita baca dulu Abi teriak-teriak tentang amin. Ada dikatakan sampai ke dengan gaung di Masjid Nabawi, sampai pesan daripada Sayyidina Abu Hurairah, jangan keburu-buru baca Fatihah. Bagi aku juga peluang untuk mengaminkan Fatihah daripada imam. Jangan kita abaikan ucapan amin. Begitu juga dengan jawaban salam, assalamualaikum. Sab kita rapatkan, hamdah sudah mulai rapat sab kita. Dan juga dengan sutratul musalli yang walaupun itu merupakan satu perkara kecil, tapi hubungkannya dengan sembahyang. Kita inginkan sembahyang yang sempurna, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, sembahyang yang sempurna itulah yang akan menjadi asbab keselamatan kita dunia dan akhirat. Sembahyang diterima, walahu nur, walahu dhiya, faqala habidakallah. Moga Allah pelihara kamu, pelihara kalian sebagaimana kau memeliharaku. Sebaliknya
Jangan sampai sial dengan sembahyangnya, sial dengan salatnya, celaka dengan salatnya waliyadzubillah. Pada waktu dengan sembahyang yang dikerjakan secara acak-acakan atau secara tidak keru-keruan, maka dengan sembahyang mengatakan dhayya'akallah, moga Allah sia-siakan kalian kama dhayya'tani, sebagaimana kalian telah menyia-nyiakan aku. Jadi kalau kita masih bingung untuk perubahan tahayyur tadi itu kita mulakan daripada mana, maka kita mulakan dengan sembahyang di bawah waktu terlebih dahulu. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada para hadirin dan juga ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan Malaysia yang alhamdulillah dengan kita disambut baik. Saya tanya juga dengan kawan-kawan di Ilim tuh cuma duduk situ selesa tau. Satu bilik berapa orang? Katanya 2 ya. Selesa biar alhamdulillah nyaman. Allah itulah alhamdulillah. Nanti teringin lagi nak pergi itu makanan cukup, tempat selesa, transportasi bus, tempat pemandangan beneran. Ini sengaja buat tarif itu dibuat dulu. Dulu di sini kawasan Lumbung Timahan. Ya, Lumbung perang besar dulu. perang besar. Tabarakallah. Ternyata sekarang sudah jadi sedemikian rupa. Mudahan secantik Sayyidah Putrajaya dan cantik itu juga akidah kita, amalan kita, ubudiyah kita, dan juga poskin ada sedikit ucapan daripada dokter untuk mengakhiri dalam 5 menit saja. Bagi mereka, masya Allah, tabarakallah wa jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khasnya kepada Syekh Nuruddin dan juga semua hadirin yang dapat bersama-sama pada majlis pada malam ini. Dan hari ini adalah hari yang kedua, dan insya-Allah ingat kita harapkan program yang sebegini kita dapat habiskan sasaran hadis yang telah disasarkan dalam tempoh satu hari sekitar 700 ya. Jadi kalau dah sekiranya 10 hari, kalau betul-betulnya masya-Allah akan selesai semua sekali. Dan mungkin untuk tahun ini kita mula dengan Sahih Bukhari. Insya-Allah untuk tahun-tahun yang ke depan, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, kita cuba dengan Sahih Muslim insya-Allah. Dan kita harapkan sambutan daripada masyarakat Muslim seluruh dunia jagat tidak berkurang, dan dari hari ke hari majlis seperti ini insya-Allah kita harapkan dapat mendapat sambutan yang lebih baik insya-Allah. Dan kita harapkan juga daripada sokongan, support daripada kata alim ulama kita bagi menjayakan majlis ilmu yang sebegini insya-Allah. Saya kira secara ringkasnya begitu Tuan Syekh Nuruddin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi usaha untuk tidak ngantuk kan. Dan kasih sebab yang walaupun tak paham, tapi mata kita melihat tulisan-tulisan yang bacanya itu terkeluar daripada mulut Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun kita tidak mengerti, tapi nama-nama rawi yang disebut itu adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat berselawat. Kemudian dengan kita dapat bersama dengan kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau kaumun saja yang berhimpun, majtama'a qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum 3 menit yang berhimpun karena untuk zikrullah wa darasatu kitabillah di rumah Allah, itu Allah kumpulkan, Allah akan turunkan para malaikat yang berkerumun, rahmat yang tercurah, ketenangan hati dan juga dengan ketentraman jiwa. Macam mana kalau yang berkumpul itu bukan lagi kaumun, itu umum, orang awam, orang biasa-biasa saja. Sementara yang terkumpul sekarang orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh. Dah selesai ada PSD-nya. Cepatlah, insyaallah. PSD banyak ramai di kalangan kita, yang MI juga ada di kalangan kita, yang sudah datu jadi datu punya cucu juga ramai juga di kalangan kita. Alhamdulillah semuanya lengkap. Jadi Abi tidak salah memohon
atau tidak salah menaruh harapan kalau pada masa kita bersama di sini hajar senantiasa barakat, rezeki kita akan dimurahkan oleh Al-Maula Jalla Jalaluh. Penyakitnya kalau angkat itu sama orang-orang yang dipilih oleh Allah Al-Mukhtarah, Nukhbah Mukhtarah, Kawakib, daripada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan ketaksiran daripada Abi kami, jadi bukan begaduh tadi itu, cuma Abi kan kita sepakat nak khatam nih, begini tentu kita cerita dokter. Jadi asalnya kita depanin dan mentasi bacaan kawan-kawan. Oke, tapi pada waktu yang baca masyayikh, saya baca hampir dalam 45 menit, kemudian Syekh Yusti juga baca juga dalam 40 menit, mereka baca. Jadi apa kepikiran dalam kepala? Jadi bila mereka nak betulkan bacaan kami, sedangkan kami tak baca. Jadi sebenarnya cara begitu tuh dah betul, tapi juga pada masa yang sama kita nak mengejar waktu. Jadi tadi itu minta maaf, Abi bukan juga bertengkar, cuma bilang afwan Maulana Syekh. Tadi kan Maulana Syekh kita cadang nak betulkan bacaan kawan-kawan, yang setelah bacanya dibetulkan sama masyayikh. Tapi pada masa masyayikh yang baca sampai habis semuanya. Jadi masyayikh memang ya pertama bacaan kita, bacaan mereka tidak secepat bacaan kawan-kawan. Kawan-kawan bacanya kilat. Jadi subuh tadi itu dapat lebih dari 200 karena yang baca pelajar. Tapi pada waktu serahkan kepada masyayikh yang tua-tua ini, kalau yang tua-tua ini baca lambat lah. Jadi tidak seperti kami berjalan lambat atau beli lompat-lompat macam itu. Jadi kalau gaya tadi yang petang tadi itu, kita baru dapat dalam 120-an, 130-an, tak selesai, tak sampai target. Kita minimal satu hari harus dapat 800, dapat dari 700 atau 750. 7.500 bagi 10 berarti 750 per hari. Kita berdapat 1.400. Jadi yang 100 itu kita kena kejar lagi. Nanti pada waktu itu tinggal banyak, kita yang kelang kabut, kita baca tuh. Laju. Allah. Seperti itu ceritanya. Jadi minta maaf, nanti kami simbang lagi dah waktu makan dengan tolong sampaikanlah nih Bang Nazim, Bang Nizam, sampaikanlah dengan tuan guru kita. Jadi dan peluang ini jarang-jarang berlaku. Kalau tuh guru baca depan kita biasa, laptop boleh, laptop kah, netbook kah, Facebook kah boleh. Tapi kalau kita baca tuh guru itu sebagai satu kebanggaan kita. Betul kan? Itu sebagai kebanggaan kita. Masya Allah, tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.